Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayu Ade Risma Devi. Saya dari program studi Diploma 3 Manajemen Tata Boga, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa dengan judul Imas Cookies and Bakery, olahan kue kering dari sayuran dan roti isian sebagai cemilan masyarakat di berbagai kalangan. Proposal program kreativitas mahasiswa dengan judul program Imas Cookies and Bakery, olahan kue kering dari sayuran dan roti isian sebagai cemilan masyarakat di berbagai kalangan. Proposal bidang kegiatan PKM kewirausahaan yang diusulkan oleh saya sendiri sebagai Ketua Pelaksana Ayu Ade Risma Devi dengan NIM 1911302 Angkatan 2019 dan dua anggota saya Nima Delicia Dewi dengan NIM 1913108 Angkatan 2019 dan Hasrina Halim dengan NIM 1921388 Angkatan 2019. Kami mulai dengan menjelaskan dari bab 1 pendahuluan latar belakang produk usaha kami. Karena semakin berkembangnya zaman dan teknologi, dengan adanya kegiatan pasar bebas, maka kita tentu terus dapat mengimbangi dengan kemampuan dan keterampilan kita miliki agar kita mampu memanfaatkan peluang usaha terampil dan profesional. Namun yang kami lihat banyak sekali masyarakat yang menganggur karena kurangnya keterampilan, dan juga pada saat pandemi seperti sekarang ini banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Hal itu memicu kami membuat sebuah usaha kecil memproduksi roti isian dan kue kering yang berasal dari yang kami inovasikan dari bahan organik yang pastinya layak dikonsumsi oleh berbagai kalangan dan berbagai usia dari balita hingga orang dewasa. Kami mencoba mengaplikasikan apa yang sudah kami pelajari di perguruan tinggi dengan membuat sebuah usaha kecil, memproduksi, kemudian memasarkan pada saat masa pandemi seperti sekarang ini. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana sih mengolah sayuran itu menjadi kue kering? Bagaimana membuka peluang usaha pada saat pandemi? Bagaimana menghasilkan produk makanan yang diminati oleh banyak masyarakat? Tujuan program membuat satu produk makanan yang bisa diminati dan dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat, mendirikan usaha rumahan pada saat pandemi COVID-19, dan membuka lapangan pekerjaan bagi mahasiswa pada saat pandemi COVID-19. Keluaran yang diharapkan dari hasil produk usaha kami itu dapat menerapkan mahasiswa, kreativitas mahasiswa dari apa yang telah didapat maupun apa yang telah dipelajari di perguruan tinggi. Manfaat kegiatan ini itu dapat menumbuhkan rasa percaya diri kepada mahasiswa dalam memulai usaha pada saat pandemi COVID-19, dapat menumbuhkan kreativitas dan memberikan penghasilan tambahan bagi mahasiswa. Selanjutnya untuk ke bab 2, gambaran umum rencana usaha kami. Dari kondisi umum lingkungan, itu kami banyak menemukan masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa itu tidak semua menyukai sayuran, dan sangat sulit sekali mengkonsumsi sayuran itu karena beberapa masyarakat itu memiliki mindset yang sayuran itu tidak enak, sayuran itu memiliki aroma yang tidak sedap dan tidak enak untuk dikonsumsi. Nah, setelah adanya hasil yang kami amati bahwa banyak masyarakat mulai dari anak-anak kurang menyukai sayuran, kami berupaya mengolah sayuran bayam menjadi kue kering. Bayam ini sebagai alternatif, menurut kami sebagai alternatif makanan untuk dikonsumsi dalam bentuk olahan kue kering yang pastinya baik dikonsumsi oleh anak-anak hingga dewasa. Kami juga membuat produk roti isian menggunakan bahan pangan organik juga. Kami menggunakan
kacang merah sebagai isian dari roti kami agar produk roti itu tidak menjadi hal yang terlalu lumrah, terlalu biasa, karena kebanyakan roti pada umumnya itu rasanya seperti itu saja. Jadi kami berupaya untuk berinovasi dengan menambahkan bahan-bahan organik ke dalam proses pengolahan produk kami. Produk ini berupa kue kering yang berbahan sayuran itu bayam dan roti isiannya dengan kacang merah. Analisa SWOT yang pertama adalah strength atau kekuatan. Soal produk kami ini menggunakan bahan organik seperti sayur bayam dan kacang merah. Kami menggunakan sosial media sebagai media produksi, sebagai media promosi produk. Karena menurut kami masyarakat itu lebih cenderung tertarik melihat hal-hal baru seperti kuliner melalui sosial media, Instagram maupun Facebook. Kelemahan usaha kami atau weakness ini masih kami akan pasti menemui pesaing-pesaing bisnis kue kering yang mungkin lebih kreatif dari kami dan produk-produk rotinya, dan pesaing bisnis produk roti juga. Dan pada tahap awal mungkin kami akan mendapat kesulitan dalam mulai penjualan karena banyaknya masyarakat berpikiran kue kering mungkin rasanya seperti itu saja, roti juga seperti itu. Padahal kami membuatnya agak sedikit berbeda dari yang lainnya. Opportunities atau peluang usaha kami, banyak mahasiswa yang berminat dan tertarik memulai usaha bisnis produk makanan, dan kesempatan mengembangkan kreativitas mahasiswa itu kita dapatkan. Threats atau ancaman yang menurut kami itu karena ya semakin banyak promosi bisnis kue kering yang lebih menarik dan adanya pembisnis usaha kue kering lainnya yang sejenis. Analisa pemasaran yang akan dilakukan. Strategi pemasaran yang akan dilakukan dalam usaha pembuatan kue kering bayam roti isi kacang merah ini menggunakan analisa marketing mix bauran pemasaran 4P, yaitu mengenai kebijakan produk, harga, promosi, dan distribusi. Kebijakan produk, usaha ini bergerak dalam bidang jasa penjualan, berupa kue kering bayam dan roti isi kacang merah yang akan dipasarkan di berbagai tempat di Denpasar. Dengan rasanya yang enak serta dikemas secara praktis untuk kemudahan konsumen menikmatinya dan menyehatkan. Kebijakan harga, kami berikan 35.000 per toples untuk kue kering bayam dan untuk roti isi kacang merah 16.000 per kemasan. Kebijakan promosi, untuk meningkatkan hasil penjualan maka perlu dilakukan promosi. Kami baru menggunakan sosial media sebagai media promosi usaha kami. Kebijakan distribusi hasil produksi kami pada konsumen itu kami mencoba untuk dilakukan dengan memasukkan ke warung-warung juga setiap hari Sabtu dan Minggu untuk menambah penghasilan usaha kami. Ini adalah tabel dari analisis ekonomi usaha. Ini untuk tabel kue kering bayam. Ini bahan-bahannya dan jumlah harga satuan dari total harga. Ini adalah analisis ekonomi kami untuk sebulan. Kami memerlukan bayam, tepung, gula, butter, keju, telur, coklat, toples dan untuk mengemasnya dan lakbannya. Total 993.000 ini kami dapatkan dari analisis usaha. Ini kami gunakan per bulan. Perhitungan break-even point yang kami gunakan dalam kue kering bayam ini yang pertama saya menjelaskan sebagai berikut. Asumsinya dalam satu bulan adalah 4 minggu, penjualan rata-rata 40 toples per minggu. Penjualan rata-rata per bulan ini adalah 40 toples per minggu ini, karena satu bulan 4 minggu kami kalikan 4 dan mendapat 160 toples.
Rata-rata keuntungan bersih yang didapatkan itu adalah 10.175 dari hasil belanja bahan total 993.000 ini kami bagi dengan hasil 40 toples per minggu ini, dan kami dapatkan rata-rata keuntungan bersihnya 10.175. Lanjut ke perhitungannya. Total laba kotornya yang tadi saya sebutkan, ini adalah 10.175. Kami kalikan dengan hasil kue kering 160 toples ini. 160 toples ini kami dapatkan ini hasil per bulan. Itu adalah 1.628.000. Beban listrik dan air kami bebankan per bulan itu adalah 400.000 karena pemakaiannya juga cukup banyak, dan totalnya adalah 2.028.000. Modal awal kami, modal keseluruhan hingga alat semuanya itu adalah 10.204. Dari break even point ini kami perhitungan sebagai berikut. Modal awal kami bagi dengan total perhitungan yang mencakup listrik dan air, itu kami mendapatkan hasilnya adalah 5. Maka break even point usaha ini selama 5 bulan itu adalah modal awal pembelian alat-alat dan bahan-bahan usaha bisa tertutupi, sementara alat-alat dan bahan tersebut masih memiliki nilai pakai, nilai guna untuk kelangsungan produksi selanjutnya. Dengan harga 35 per toples, kami menargetkan kepada seluruh kalangan masyarakat. Karena harga 35.000 ini masih sangat terjangkau ya menurut kami, karena kami sudah mensurvei banyak sekali, kami temukan kue kering itu masih di atas harga 35.000. Di masa pandemi kami menargetkan harga 35.000 per toples ini untuk kue kering bayam. Selanjutnya untuk roti isi kacang merah, ini adalah tabel roti isi kacang merah. Ini berikut bahan-bahannya: tepung terigu, ragi, susu cair, gula pasir, garam, kacang merah, minyak sayur, butter, dan plastik OPP bening untuk kami mengemasnya. Ini adalah perhitungan analisa bahan-bahan per bulan. Dengan hasil kami dapatkan total belanja adalah 847.000. Perhitungan break even point sama seperti kue kering bayam sebelumnya adalah asumsinya dalam satu bulan itu adalah 4 minggu, penjualan rata-rata 80 kemasan per minggu. Sehari itu bisa kami dapatkan 10 kemasan atau kurang dari 10 kemasan per minggu. Penjualan rata-rata per bulan 80 kemasan itu kami kalikan 4 minggu dalam sebulan, mendapatkan 320 kemasan, dan rata-rata keuntungan bersih adalah 5.413. Total laba kotor dari 5.413 ini kami kalikan dari hasil penjumlahan 80 kemasan yang dikalikan 4 minggu, kami dapatkan 320, dan dapat hasilnya adalah 1.732.160.000 rupiah. Dan beban listrik listrik dan air per bulan yang kami bebankan adalah 400.000, pemakaiannya juga sangat banyak, dengan total 2.132.160 rupiah. Modal awal, modal keseluruhan juga sama, 10.204.000. Kami bagi dengan 2.132.160 rupiah. Kami dapatkan adalah 4,7. Kami bulatkan menjadi 5. Maka BEP usaha ini selama 5 bulan. Maka selama 5 bulan modal awal pembelian alat-alat dan bahan-bahan sudah bisa tertutupi. Sementara alat-alat dan bahan tersebut masih memiliki nilai pakai, nilai guna untuk kelangsungan produk selanjutnya. Dengan harga 16.000 per kemasan yang kami menargetkan kepada seluruh kalangan masyarakat, karena menurut kami harga jual yang tidak terlalu tinggi akan membantu memperlancar proses penjualan untuk semua kalangan. Jadi perhitungannya, jadi harga penjualan kue kering bayam dan roti isian ini sebagai berikut. Dari per hari kami bisa dapatkan 6 toples atau 5 toples, itu sangat tidak menentu. Kami kalikan dengan seminggu dalam 7 hari. 7 hari dalam seminggu.
dapatkan adalah 160 toples. BHP dari kue kering bayam itu adalah total belanja kami 993.000, kami bagi dengan 160 toples, kami dapat hasilnya 6.206. Harga jual yang kami targetkan adalah 35.000 dan keuntungan yang kami dapatkan per toples adalah 28.794. Untuk roti kacang merah, per hari kami bisa dapatkan 10 pieces atau kurang dari itu. Kami kalikan 7 hari per minggu. Dalam seminggu itu dapatkan 80 pieces. BHP dari roti si kacang merah adalah total belanja kami 847.000, kami bagi 80 pieces, kami dapatkan 10.587. Kami menjual roti isi kacang merah adalah 16.000. Jadi keuntungan per kemasan itu adalah 5.413. Untuk bab 3, metode pelaksanaan. Dari tahapan pekerjaan, kami memulai persiapan prosedur dengan mempersiapkan alat dan bahan, kemudian menimbang-nimbang bahan, seperti menimbang-nimbang bahan kering seperti tepung atau gula, mentega, dan lain sebagainya. Tahapan kedua, mulai mengolah bahan mentah menjadi produk kue kering bayam dan roti kacang merah. Setelah sudah semuanya siap, kami masuk ke tahap pengemasan. Hasil produk kue kering kami kemas menggunakan toples, dan untuk roti isi kacang merah kami kemas dengan menggunakan plastik OPP bening. Dan tahapan pemasarannya target dari hasil produk kami ini adalah untuk semua kalangan, bisa untuk dikonsumsi semua kalangan. Harganya terjangkau dan termasuk makanan yang sehat karena mengandung sayuran di dalamnya. Produksi ini kami usahakan dapat bekerja sama dengan warung-warung kecil agar menambah produksi dan penghasilan dari mahasiswa. Berikut saya akan menjelaskan kembali bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Berikut ini adalah ringkasan anggaran biaya kegiatan. Dari peralatan penunjang, kami menghabiskan itu 6.946.000, bahan habis pakai seluruhnya 1.873.000, biaya perjalanan 960.000, dan lain-lainnya 425.000, dan hasilnya yang kami dapatkan jumlah 10.204.000. Jadwal kegiatan program. Dari mulai perencanaan kegiatan, kami merencanakan di bulan pertama, kemudian masuk ke bulan kedua, persiapan kegiatan bahan baku dan alat produksi yang kami butuhkan. Kemudian masuk ke bulan kedua juga, persiapan media promosi untuk memasarkan produk kami secara online dulu. Kemudian bulan keempat, di bulan kedua juga, kami produksi kue kering bayam dan roti isi kacang merah. Sampai pada bulan kelima, kami memproduksi dan masuk ke pengemasan, promosi, dan pemasaran produk yang kita buat. Berikut ini adalah lampiran biodata dari ketua pelaksana. Berikut adalah biodata anggota kami. Ini adalah lampiran justifikasi anggaran kegiatan. Ini adalah justifikasi anggaran kegiatan peralatan penunjang. Banyak alat yang kami butuhkan untuk produksi produk kami. Ini adalah lampiran bahan habis pakai yang kami gunakan, dan biaya perjalanan, kemudian biaya lain-lain, hingga mendapat total keseluruhan itu adalah 10.204.000. Berikut ini adalah lampiran 3, susunan tim kegiatan dan pembagian tugas. Dari mulai ketua pelaksana, mengkoordinir tim, membeli bahan baku, dan membuat produk,
dengan anggota dan kedua anggota membeli bahan baku, membuat produk dan memasarkan. Kami melakukan ini bersama-sama, dari membeli bahan baku dan juga membuat produk dan memasarkannya juga, agar membantu mempercepat kemudahan untuk memasarkan produk kami dan mendapatkan calon konsumen. Ini adalah surat pernyataan ketua pelaksana. Sekian dari presentasi proposal program kreativitas mahasiswa yang saya buat. Maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.